Oke, dua kabar manjos. Kali ini yang pertama datang dari calon kapal induk Indonesia, bos. Jadi Mimin baru-baru ini dapat bocoran dari salah satu akun pemerhati militer khusus kapal-kapal perang Itali, bos. Yaitu Navi Militari Italiane berbahasa Itali yang baru-baru ini membocorkan bahwa kapal induk ITS Garibaldi kini bakal menjalani transformasi untuk selanjutnya dikirim ke Angkatan Laut Indonesia. Nah lo, seperti apakah itu beritanya setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua datang dari calon fix jet tempur baru Indonesia tapi bekas yang mau diborong Indonesia nih. Dimana menurut sebuah media pertahanan Indonesia, Indomiliter, keputusan Indonesia untuk membeli J-10 dan mengoperasikannya berdampingan dengan Rafale mungkin bakal membuat Prancis tidak senang. Nah loh, apakah alasannya? Apakah urusan Prancis terhadap Indonesia? Kalau Indonesia beli J-10, penasaran beritanya? Cus, Markidah. Mari kita bedah berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar pertama yang cukup manjos. Kali ini datang dari calon kapal induk Indonesia, bos, yaitu ITS Giuseppe Garibaldi 551. Nah, pembelian kapal induk ini pun bukan cuma lagi wacana atau sebatas rencana, bos. Karena kemarin setelah diumumkan di parade HUT TNI ke-80, kini admin kutip dari salah satu akun pengamat kapal-kapal perang Itali berbahasa Itali, yaitu Navi Militari Italiane. Ini dia akunnya, seperti yang kalian lihat di video, bos. Jelas, pada tanggal 11 Oktober kemarin, ia membocorkan info bahwa saat ini kapal induk ITS Garibaldi 551 telah berlabuh di Taranto dan akan menjalani pekerjaan transformasi sebelum dipindahkan ke Angkatan Laut Indonesia, bos. Nah loh, ini jelas berarti fix nih. Dan Taranto sendiri ini bukan kota biasa, bos. Di sana ada pangkalan utama Angkatan Laut Itali, yaitu Base Navale di Mar Grande, Taranto. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin mirip-mirip lah seperti pangkalan utama TNI Angkatan Laut Surabaya atau Lantamal 5, pusat aktivitas kapal besar dan perawatan armada di Indonesia. Dan ini ya bisa dibilang sebagai konfirmasi langsung nih, bos, dari komunitas kapal-kapal perang Angkatan Laut Itali. Sehingga itu artinya kapal induk Itali yang mau dibeli dengan anggaran 450 juta US dollar ini pun tidak langsung diserahkan begitu saja ke Indonesia. Tapi kini sedang menjalani fase baru, yaitu bakal dirombak dan disesuaikan sesuai kebutuhan operasi TNI Angkatan Laut agar siap mengibarkan bendera merah putih. Nah, dalam transformasi yang dilakukan ini mungkin bakal banyak pekerjaan dilakukan, bos. Bisa jadi perbaikan struktur dek, sistem radar, hingga integrasi teknologi baru sesuai dengan standar Indonesia atau yang diminta pihak Indonesia. Dan setelah rampung, mungkin nanti akan dilakukan serah terima dengan TNI, sekalian juga pelatihan calon awak, dan setelah itu mungkin kalau semuanya sudah oke, sudah siap, sudah dibayar, maka kapal induk Garibaldi ini akan berlayar ribuan mil menuju perairan Nusantara Indonesia. Dan ini menandai babak baru supremasi laut Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Mantap, mantap, jos. Gandos, bos. Oke, kabar selanjutnya ini admin kutip dari Indomiliter nih, bos. Sebuah media berita pertahanan Indonesia. Media yang jelas bukan kaleng-kaleng nih. Menyebut bahwa Prancis kemungkinan besar tidak akan senang dengan keputusan Indonesia membeli J-10 karena beberapa alasan utama. Nah, jadi diwartakan bahwa langkah Indonesia mengakuisisi jet tempur Chengdu J-10 buatan Tiongkok ini bukan sekedar pembelian alutsista, bos, melainkan ini juga dapat dilihat sebagai sebuah sinyal atau pesan geopolitik yang dikirim Jakarta kepada dunia, yaitu Indonesia tidak ingin terperangkap dalam orbit barat, tapi siap menyeimbangkan kekuatan global di kawasan Indo-Pasifik. Namun langkah ini jelas juga mengundang badai di balik layar diplomatik, bos. Di Paris, Perancis. Negaranya Bapak Emmanuel Macron, ya kan? Mungkin akan ada alis yang terangkat tinggi sebelah nih, bos. Mengernyitkan dahi, ya kan? Karena bagi Perancis yang kini tengah menikmati status sebagai mitra utama pertahanan Indonesia lewat Rafale, maka kehadiran J-10 China ini
bisa dianggap sebagai tamu tak diundang dalam ruang eksklusif teknologi barat di Indonesia, bos. Terlebih dalam laporan intelijen Prancis yang dulu telah dibantah oleh China, sebelumnya telah menuduh Beijing melakukan kampanye disinformasi di media sosial Indonesia untuk merusak citra Rafale demi mempromosikan J10. Mungkin kalian masih ingat video Mimin yang waktu dulu banyak tiba-tiba tagar berbunyi hentikan pembelian Rafale, bos. Nah, saat ini keputusan Indonesia untuk tetap membeli J10 mungkin akan memperkuat kecurigaan Prancis bahwa upaya Tiongkok tersebut berhasil. Terlebih pembelian ini pun dilakukan di saat bayang-bayang duel di langit Kashmir antara jet tempur Rafale India dan J10C Pakistan masih segar di benak banyak analis militer termasuk di kepala Mimin, bos. Kemudian alasan lainnya, setiap negara barat sensitif terhadap resiko bahwa teknologi sensitif mereka termasuk avionik, tautan data, dan sistem komunikasi dapat terpapar atau dianalisis oleh negara-negara rival strategis seperti Tiongkok jika kedua pesawat dioperasikan berdampingan. Nah, lanjut, tak hanya itu, bos. Jadi dikatakan oleh Indo Militer bahwa jika keputusan itu benar-benar terjadi, maka Prancis punya alasan kuat untuk khawatir. Rafale bukan sekedar pesawat tempur, ia adalah ekosistem tertutup dari teknologi sensitif, mulai dari avionik, sistem komunikasi hingga rudal canggih seperti MBDA Meteor dan Scalp. Dengan Indonesia yang juga mengoperasikan J10 buatan China, kekhawatiran terbesar Paris adalah potensi kebocoran data atau analisis silang yang bisa membuka rahasia sistem mereka kepada rival strategis utama barat, yaitu Beijing. Dan skenarionya ya dapat kita bayangkan, bos, yaitu Prancis bisa saja menahan diri untuk tidak menjual senjata paling canggihnya ke Indonesia, rudal Meteor misalnya. Bisa disembunyikan di balik alasan keamanan teknologi. Dan tanpa amunisi itu ya, Rafale akan kehilangan sebagian besar taringnya, bos. Setengah ompong. Dan disitulah mungkin tekanan halus Prancis bekerja, bos. Membuat Indonesia untuk tetap bergantung pada mereka untuk mendapatkan kekuatan penuh dari armada Rafale. Namun, diplomasi tidak selalu hitam putih, bos. Indonesia ya bisa saja menawarkan jaminan operasi terpisah antara J10 dan Rafale. Bahkan dengan protokol keamanan khusus agar Paris tenang. Jadi operasinya bisa saja nanti tidak bersamaan, bos, alias dipisah. Namun ya, satu hal yang pasti langkah ini menegaskan bahwa Indonesia kini bukan lagi sekedar pembeli senjata, melainkan pemain aktif dalam panggung geopolitik global yang berani menantang pakem lama antara Barat dan Timur. Nah, mantap Jos nih. Mari kita tunggu saja nanti bagaimana respon atau tanggapan Prancis saat jet tempur J10 Indonesia benar-benar datang ke langit Nusantara. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.